Kenapa banyak laki-laki yang tidak segera menikah pada cukup umur? Nunggu si cantik lewat. Loh kemarin sudah lewat, itu nggak mau gitu loh. Kan nikah bukan hanya dengan yang kita inginkan, tapi yang mau dengan kita. Nunggu yang cantik dan mau ternyata butuh waktu lama. Sampai orang menua 30 tahun lebih laki-laki gagah nggak nikah-nikah. Hanya karena menunggu si cantik lewat. Yang laki-laki juga begitu. Kenapa nggak segera menikah? Godaan fitnah zina sedemikian kuat. Kenapa yang perempuan juga belum menikah, umurnya sudah hampir 30. Nunggu yang ganteng. Mereka mengira kalau nikah dengan yang ganteng selesai urusan. Sakinah mawaddah warahmah. Kalau nikah dengan cantik selesai urusan. Langsung sakinah mawaddah. Enggak. Memiliki suami tampan, memiliki istri cantik, itu hanya cocok untuk foto-foto pada hari pengantenan. Dan hanya cocok untuk membuat teman-teman Anda yang jomblo menjadi baper, itu aja. Kok bisa sih istri kamu cantik banget loh, padahal aku lebih ganteng dari kamu, kok istrimu lebih cantik kamu gitu ya. Itu aja. Tapi pada akhirnya apakah rumah tangga yang kita bangun nanti sakinah atau tidak sakinah, itu pada sikap ketika menghadapi masalah. Ini ilustrasinya begini, misalnya Anda punya suami ganteng nih ceritanya. Suami Anda ganteng. Kemudian Anda menikah, oke, masalah mulai datang satu persatu. Masalah pertama judulnya utang. Lihat bagaimana si ganteng ini menyelesaikan masalah utang. Ini hari Jumat. Anda ngomong sama suami yang ganteng itu, Mas jangan lupa besok hari Ahad. Kenapa memang hari Ahad? Tanggal 27 kan? Iya. 6 bulan yang lalu kamu pinjam uang kan sama Pak Tamir Masjid untuk modal usaha. Dan kamu janji 6 bulan mengembalikan. 6 bulannya besok Ahad loh Mas. Jangan lupa. Anda memberikan informasi rumah tangga Anda punya masalah bernama hutang kepada si ganteng. Lihat bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Mungkin si ganteng akan mengatakan, astagfirullah, waktu cepat berlalu. Usahanya bangkrut tapi utangnya nggak hilang. Hitungannya tetap ada gitu ya. Oke, berarti besok saya akan datang ke rumah Pak Tamir. Saya akan memberitahukan keadaan saya bahwa belum ada uang. Saya akan minta agar di reschedule, dihitung lagi, dijadwalkan ulang. Alhamdulillah Dek, tolong doakan mudah-mudahan nanti bisa mundur 3 bulan. Apalagi kalau 6 bulan, kalau 1 tahun saya sujud syukur gitu. Karena gimana ya Dek ya, kalau utang itu tidak dibayar. Orang mujahid saja nggak bisa masuk surga loh kalau utangnya belum dibayar. Jadi Anda jangan berjihad hanya gara-gara karena takut menghindari utang kemudian berangkat ke medan perang loh ya. Karena hutang tetap dihitung loh meskipun Anda mati di medan jihad. Nah nanti kalau nggak bisa mundur gimana Mas? Aku pinjam kalung sama gelangmu tak gadekan dulu. Selesai utang sama Pak Tamir selesai. Nanti kalau urusan dengan kamu kan insya Allah lebih mudah. Minimal kalau sama Pak Tamir itu ada tanggal. Kalau sama kamu kan nggak ada tanggal gitu ya. Meskipun membayangkan gelang sama kalungnya nanti mungkin akan berpindah tangan. Tetapi paling tidak di dalam hati seorang perempuan merasa tenang. Suamiku itu peduli kepada hutang dan bertanggung jawab. Ini akan berbeda ceritanya ketika si ganteng ini malah kebingungan. Jangan lupa loh besok Ahad bayar utang. Aduh, lupa aku ini sudah ternyata punya. Sudah saatnya bayar, aku gak punya uang. Bingung aku gimana. Ya kamu datanglah ke tempatnya Pak Tamir, minta agar hutangnya dijadwalkan ulang. Malu lah gak punya uang, datang ke sana. Datang harusnya bayar uang. Ini cuma bawa omongan gitu. Lah terus gimana Mas? Laku gimana? Loh kalau seorang pemimpin bingung, makmumnya lebih bingung lagi loh. Terus gini aja, nanti kalau Pak Tamir kesini, bilang aja aku gak ada di rumah. Ada loh kira-kira laki-laki model begini. Jadi kalau dia punya utang, solusi yang ditawarkan sama istrinya adalah, kalau nanti Pak Tamir kesini nagih utang, bilang aku gak ada di rumah. Kalau sampai terjadi seperti ini, jauh dari sakinah. Karena yang dilakukan suami bukan membawa keluarganya ke surga. Jangan sampai masuk neraka. Tapi justru membawa keluarganya ke neraka bareng-bareng. Orang yang sekarang dusta bukan cuma dia tapi juga istrinya. Istrinya kalau cerdas ngomong, lah kalau gini ceritanya aku jadi istrimu bertahun-tahun makin hari makin tambah banyak dosa. No. Kalau kamu berbuat dosa aku kamu libatkan. Oh ya utang kamu kok, aku yang suruh ngomong. Bapak gak ada di rumah itu Pak. Itu kan aku yang nyanggung dosa. Kamu ada di rumah 70 kilo melungker nyangisor. Kok ngomong reneng ini. Pada saat itu Anda kecewa. Wajah boleh jenggotan, solusinya solutan setan, apa bohong. Anda kecewa punya suami ganteng seperti ini, tapi tetangga Anda tetap mengatakan suami Anda ganteng. Karena tetangga tidak tahu apa yang terjadi, pembicaraan Anda. Ini episode baru pertama. Episode kedua berjudul Tas Baru.
Anaknya datang, ya tasku rusak, aku nggak mau sekolah kalau nggak pakai tas baru, belikan tas baru ya. Ini Anda punya suami ganteng dan ada masalah rumah tangga. Judulnya anak Anda minta tas baru. Kira-kira si ganteng ini gimana cara menyelesaikannya? Sini tasnya. Abi kemarin dapat benang dari teman Abi yang tukang sol sepatu. Itu kuat loh, warna coklat itu. Ini tak jahit. Masih kuat untuk 2-3 bulan ke depan. Jangan lupa nanti kalau setelah selesai sholat kamu doakan mudah-mudahan ayah segera dapat rezeki. Insya Allah 2 bulan lagi tak belikan tas baru. Tapi besok pagi berangkat pakai tas ini. Tidak apa-apa. Begitu anak Anda pagi berangkat ke sekolah, Anda menangis sekaligus bangga. Menangis karena melihat anak Anda berangkat ke sekolah pakai tas yang jahitannya ternyata nggak rapi. Tapi Anda bangga karena suami Anda yang ganteng bisa menyelesaikan masalah. Ini berbeda ketika si ganteng itu jawabannya adalah, Bapak ki mumet bayar utang 10 juta ngene Pak Takmir kowe njaluk tas anyar. Wis kono lunga-lunga Bapak mumet nyawang kowe, aku lagi mumet mikir utang malah kowe njaluk tas anyar. Anda bingung lah, yang salah bapaknya kok anaknya dimarah-marahi. Untuk yang kedua Anda kecewa dengan cara dia menyelesaikan masalah, tapi percaya tetangga Anda tetap menyebut dia lelaki ganteng. Tetap. Sudah, nanti kasus ketiga bernama mertua datang. Anda ngomong sama suami yang ganteng itu, Mas jangan lupa lo besok bapak ibu kesini. Kok mendadak? Gak mendadak, sudah seminggu yang lalu. Udah tak bilang lewat BA, kamu aja yang suka lupa. Sudah, ini ada masalah, mertua mau datang. Kira-kira si ganteng menyelesaikannya gimana? Astagfirullah, aku tuh udah janji sama temen-temen mau kemah ke Tawangmangu sama ustadz-ustadz. Gini aja, nanti teman-teman tak suruh berangkat sendiri dulu. Aku tak jemput bapak sama ibu di stasiun, setelah itu ngobrol-ngobrol sampai duhur, kamu tak tinggali uang, kemudian aku baru pamit. Atau laki ganteng yang kedua gitu loh. Ngopo bapak mau harap ini? Loh kan sudah bilang kemarin seminggu yang lalu mau datang ke sini, mau nengok cucunya. Gak bisa, aku besok mau berangkat ke Tawang, udah janji sama teman-teman. Kamu jemput sendiri lah, kamu pakai Grab sana. Oh itu bapak ibumu bukan bapak ibuku. Kira-kira gimana coba? Semakin lama Anda bersama dia, semakin pusing Anda. Kenapa? Setiap kali bikin keputusan wagu. Tetapi tetangga-tetangga Anda tetap bilang dia ganteng. Jadi pada suatu hari Anda tidak kuat lagi, Anda kemudian menyesal dan kemudian berpilih berpisah. Itu orang-orang tetap gak percaya kok. Kok bisa sih kamu cari sama ganteng itu? Cari yang ganteng itu susah loh Mbak. Aku lihat yang ganteng itu 2 hari gak makan aja masih kenyang loh. Masa kamu jadi istrinya malah kamu lepaskan? Orang lain tidak pernah mengerti masalah rumah tangga. Anda cuma jawab PN, jelas aku gitu. Ganteng tok ra iso ngopo-ngopo. Pendak yang masalah marahi nesu aja kesimpulannya. Sama, Anda punya istri cantik itu hanya orang lain melihat cantik loh, menggairahkan loh. Nggak taunya Anda jadi suaminya juga pusing punya istri yang cantik ini. Baru 2 minggu nikah sudah merengut aja. Anda nanya ngopo, Anda tak merengut barang. Kangen bapak. Yo kangen toh, tapi kan ya pulangnya bulan depan pas aku gajian. Kan kalau ke rumah bapak tiketnya harus berdua, kamu sama aku pulang pergi. Mosok kamu sudah punya suami berangkat sendiri pulang? Habis itu mosok ya nggak bawa oleh-oleh. Dan sekarang nggak punya uang nantilah bulan depan. Nggak mau, pokoknya kalau nggak diantar sekarang pulang sendiri. Pulang. Ayu nganyel ke yo kowe inget ora itu. Jadi orang tidak tahu bahwa Anda sebenarnya kesulitan mengatasi si cantik ini gitu. Udah itu berjudul apa? Kangen bapak. Sekarang yang kedua judulnya sama, tas baru. Toko sebelah itu loh ya diskon selama Ramadan. 50% tasnya bagus-bagus. Masa aku kalau arisan sama pengajian tasku itu saja. Mbok dibelikan toh ya. Coba gimana? Dek, kalau aku punya uang bukan cuma tasnya. Yang jual tak beli. Berhubung gak punya uang ya sudah sabar. Ini THR-nya belum dibagi. Nanti kalau udah ada THR baru. Pokoknya dibelikan gimana caranya. Malu aku. Orang lain tetap menganggap istri Anda cantik. Tapi Anda kan kesulitan. Ternyata dia tidak dewasa ketika menghadapi masalah. Bahkan ada beberapa perempuan cantik itu kalau anaknya nangis, dia nggak bisa mendiamkan. Yang nangis jadi 2 kok. Anak Anda dan anak mertua Anda alias istri Anda kok gitu loh. Lah kok jadi sing cah cilik lorong ini nangis kabeh gitu loh. Ini ilustrasi dari berbagai macam konsultasi yang saya lakukan yang menunjukkan bahwa sebenarnya kenyamanan hati itu nanti terletak pada kemampuan menyelesaikan dan menghadapi masalah. Bukan pada wajah dan penampilan fisik saja. Ini saya ngasih contoh yang dramatis loh. Sing lanang ganteng banget, sing wedok ayu banget. Apa meneh wis ora ganteng, nganyelke, wis ora ayu, nganyelke ngono kuwi, uripe tambah rekoso dilakoni gitu.
عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي